interaksi keruangan terhadap kehidupan negara ASEAN. Silakan buka bukunya halaman 56. Udah? Baik, Bu. 56. Udah? Sambil dicatat boleh yang penting-pentingnya. Sumber daya di berbagai negara yang bernaung dalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, maka untuk menutupi itu semua diperlukan adanya interaksi keruangan negara ASEAN sehingga bisa melengkapi satu sama lainnya dan memenuhi kebutuhan setiap negara dengan menjalin kerjasama antar negara. Ada yang bisa memberikan contohnya? Kayaknya ini udah pernah dibahas deh. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contohnya apa? Impor ekspor. Apa yang nggak ada di negara kita ekspor dari luar? Diimpor dari luar apa? Contohnya? Yang nggak ada di negara kita tapi kita membutuhkannya dari negara lain. Contohnya apa? Ada yang tahu? Handphone kalian kebanyakan dari mana? Dari luarnya di mana? Cina. Apalagi? Nah, namun interaksi keruangan negara ASEAN ini bukan tanpa efek samping karena memiliki beberapa dampak perubahan yang bisa mempengaruhi negara-negara tersebut. Setidaknya ada 4 dampak perubahan dan interaksi keruangan negara ASEAN. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi ruang akibat faktor alam. Ya, di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah faktor iklim. Ya. Iklim negara-negara ASEAN itu sangat beragam seperti curah hujan yang besar yang mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis sehingga banyak jenis fauna yang mendiami wilayah ASEAN. Contohnya apa aja kalau dari Indonesia faunanya? Asli Indonesia apa? Cendrawasih, apalagi? Harimau Sumatera, apalagi? Biawak, apalagi? Komodo, apalagi? Banyak ya contohnya. Bahkan kadang ada di kehidupan kita sehari-hari dan sering kita ketemui, tapi kita tidak menyadari itu. Nah, faktor iklim akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah iklim matahari. Nah, dilihat dari letak suatu wilayah dan dilihat dari garis lintang, negara-negara ASEAN itu sebagian besar beriklim tropis karena terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang selatan. Iklim muson yang keduanya dipengaruhi tiupan angin yang bergerak antara benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga adalah iklim fasis, di mana dipengaruhi dengan keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan, laut, pergunungan, dan daratan. Nih, bencana alam akibat faktor iklim. Nah, dampak perubahan iklimnya itu karena naiknya permukaan air laut, kehilangannya biodiversity, perubahan musim yang ekstrim, dan bencana alam, bahkan krisis air. Kita lanjut, perubahan iklim akan memicu terjadinya bencana alam, klimatik, atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor iklim. Selanjutnya, bencana alam biasanya banyak terjadi di negara Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis. Dan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan akan menyebabkan terjadinya bencana alam. Kalau kemarau itu tandanya apa?
Apa? Kalau kemarau? Kalau kemarau, bencana kemarau apa biasanya yang terjadi? Kita apa? Merasa kekeringan. Ya, pernah merasakan kemarau? Pernah, Bu. Apa yang kalian rasakan kalau kemarau? Sisa air, Bu. Apa, Paramita? Sisa air. Ya, minta air ke rumah tetangga misalnya. Benar? Baju jarang dicuci. Ya. Sekarang contoh bencana alam dramatik. Ini tadi. Ya, petani pada susah. Tidak bisa bertani karena kekurangan air mengakibatkan kekeringan. Yang kedua ini adalah badai. Ya. Badai mengakibatkan banjir. Nih, banjir nih. Pernah merasakan banjir atau rumahnya pernah banjir? Pernah. Ya. Sekarang faktor iklimnya yang B. Secara geologis, wilayah ASEAN itu menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama di muka bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nih, bisa kita lihat ya lempeng-lempengnya ya. Ada lempeng Samudra Indo, lempeng benua Australia, dan lempeng Pasifik. Kelihatan? Yang di rumah kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik. Sekarang kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang negara ASEAN? Ada nggak? Bermimpilah setinggi-tingginya. Hari ini kalian belajar tentang ASEAN atau negara-negara yang bergabung di ASEAN. Mungkin suatu saat nanti kalian bakalan ke salah satu negara tersebut. Amin. Nah, kalian kan udah tahu iklimnya di sana apa, cuaca di sana apa. Kalian udah tahu semua ya. Makanan-makan di sana, hewan-hewan di sana. Jadi kalian udah tidak norak lagi kalau ke suatu negara. Ya. Ajeng, cita-citanya keluar negeri kemana? Cita-citanya keluar negeri kemana? Hah? Nggak mau. Yang cita-citanya keluar negeri siapa? Kita nggak ada yang tahu lah suatu saat nanti. Ayo, nggak ada. Virgi nggak mau keluar negeri. Kemana? Saya, Bu, ke Mekah. Kemana Paramita? Ke Mekah. Ke Mekah. Baik. Yang lain? Ada nggak yang bercita-cita mau keluar negeri? Ke Korea mungkin? Ketemu Lee Min Ho? Cita-cita itu boleh ya, kita nggak ada yang tahu loh suatu saat nanti mungkin kalian jadi insinyur, dokter, mekanik, misalnya guru atau sebagainya kan bisa. Kita nggak boleh ya mempersempit mimpi kita. Mimpi kita itu boleh setinggi-tingginya. Bercita-citalah setinggi langit, setidaknya kalau jatuh di antara bintang-bintang. Jangan langsung ke bawah. Ya. Baik, kita lanjut. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang bercampur. Yaitu yang pertama adalah pegunungan. Dataran rendah dan dataran tinggi. Air dan bentuk laut, dangkal dan perairan. Baik. Sekarang pergerakan lempeng. Tahu nggak arti pergerakan lempeng ini apa? Atau pernah kalian rasakan? Contohnya adalah gempa bumi. Ya. Pergerakan lempeng itu terjadi karena tumbukan dan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi dan sebagainya. Nih, bisa kita lihat. Ini dampak dari pergerakan lempeng. Lempengnya bergerak sehingga terjadinya tumbukan, ya tumbukan atau tabrakan, akhirnya menjadilah gempa.
Ada pernah merasakan gempa bumi di sini? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Yang di rumah pernah. Rasanya gimana? Oleng? Goyang. Iya. Kuting Pusing? enggak, Bu. Ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Persediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Nah, sumber daya alam bukan hanya berupa barang tambang, tetapi juga sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dan bisa kasih contohnya? Hayati dan non-hayati. Ayo, apa? Contohnya apa, anak-anak? Hayati dan non-hayati apa? Hayati, non-hayati apa? Ayo, hayati dan non-hayati apa? Hah? Kalau hayati dulu, hayati apa? Bukan. Apa lagi? Pertanian. Perikanan. Kalau non-hayati apa? Hah? Minyak bumi, iya. Tanah. Minyak bumi termasuk dalam tanah ya. Tanah. Laut. Atau perairan. Dan udara. Ya. Nih, contohnya apa ini? Coba. Ini contoh apa? Hayati atau non hayati? Hayati. Dia lagi ngapain itu? Ada yang tahu nggak? Nyadap karet. Ya, biasanya pohon karet ini tumbuhnya rata-rata di bagian Sumatera. Di Sumatera paling banyak ya pohon karet. Karena di Sumatera itu masih banyak lahan kosong. Kalau di Jakarta lahan kosongnya udah dijadikan mall ya, pabrik dan sebagainya. Kalau di Sumatera masih banyak. Kapan-kapan main ke Sumatera, lihat kiri kanan semuanya pohon karet atau apa, Virgi? Sawit. Ya. Nih, apa? Hayati atau non hayati? Hah? Hayati atau non hayati? Apa? Hayati atau non hayati? Apa? Hayati ya. Nih. Non hayati. Yang di rumah diam aja nih. Lanjut yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Ada yang tahu gambar pertama apa? Kapal? Kapal feri. Ada yang pernah naik kapal feri enggak? Yang kedua? Terus ada busway dan selain ini ada lagi nggak yang kalian tahu? Selain ini ada lagi nggak yang kalian tahu? Mana sih ini? Ada lagi nggak yang kalian tahu? Apa? Motor. Apa lagi coba? Motor masuk lagi.
Motor, becak, apa lagi? Mobil, apa lagi? Delman, apa lagi? Apa lagi yang di rumah? Soal apa lagi? Banyak loh. Beda. Ini nggak ada suaranya nih yang sebelah sini. Diam-diam aja. Ayo ngomong yuk. Apa lagi ayo? Alicia apa? Perahu, boleh. Perahu atau getek ya? Apa lagi? Transportasi. Hah? Angkot. Apa lagi? Apa lagi? Banyak loh. Ada apa? Ini? Transjakarta. Antar kota. Kan ada termasuk. Apa lagi? Delman udah. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Udah? Udah segini aja yang kalian tahu? Kapal pesiar. Apa lagi? Helikopter. Apa lagi jam? Apa? Yuk. Udah? Kalau terbangan sama aja ini. Kapal selam boleh. Kapal selam. Apalagi? Teknologi transportasi, apalagi? Sudah? Nah, baik, kita lanjut. Sekarang teknologi komunikasi apa aja? Yang di rumah? Jangan diborong semuanya, Virgi. Satu-satu. Apa? Mas suara apa? Hah? Komputer, boleh. Ini belakangnya? Hah? Apa? Gedein dong, nggak denger. Handphone. HP. Ya, di belakangnya? Hah? Tablet. Ya. Belakangnya, Nusita? Apa? Teknologi komunikasi. Laptop. Komputer, laptop. Apa lagi? Televisi. Masuk. Radio melandri. Melandri apa? Melandri apa? Hah? Nah, bukan tablet. Oh, notebook. Oke lah, model laptop kecil ya. Notebook. Apa lagi? Di belakangnya. Yang di belakang siapa namanya? Ahmad Faris. Apa? Ahmad Faris? Oh, di belakang. Ahmad Fahri. Itu Fahri Akbar, itu Ahmad Fahri. Janjian ya orang tua kalian. Satu lagi siapa? Fahri. Apa? Fahri apa? Tri apa Tri? Apa? Apa itu? Apa namanya apa? Militem. Apa? Ayo. Udah, itu aja. Hah? Telkom. Hah? Telkom. Sekarang kita lanjut perubahan dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN
akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Yang pertama itu adalah sosial. Ya. Perubahannya itu adalah bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Terus ekonomi. Itu adalah bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan tempat tinggal. Nilai barang lokal yang meningkat, barang-barang asing mudah didapat, mengurangi angka pengangguran. Sekarang saya tanya, apa aja yang dipajak di negara kita? Ada tahu nggak? Pajak. Makan ada pajaknya? Makan ada pajaknya nggak? Ada. Yang ke kafe-kafe, yang pernah ke kafe, rumah makan itu pasti ada pajaknya 10%. Bahkan kalau kalian beli diamond, yang pernah beli diamond itu ada pajaknya nggak? Ada kan? Kalau beli pulsa ada pajaknya nggak? Apalagi yang ada pajaknya? Rumah kalian ada pajaknya nggak? Ada. Apalagi yang ada pajaknya? Apa Jong? Motor ada pajaknya juga. Mobil. Apalagi yang ada berpajak? Hah? Banyak ya. Bahkan nanti kalau kalian kerja pun gaji kalian kena pajak, kena potongan. Kita lanjut. Budaya yang ketiga. Nah, budaya ini mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya, perubahan sistem nilai norma, kecenderungan gaya hidup yang hedonis, aliran yang bertetanggaan dengan budaya mudah masuk. Hedonis, tahu nggak hedon? Hedonis, Jeng, tolong Jeng, Jasan Butika. Hedonis, tahu nggak hedonis? Hedonis, hidup berkemewahan. Hidupnya mau yang hedon aja. Semuanya itu pengen yang bermerek, nggak level makanan pinggir jalan. Ya, itu biasanya hidup hedon, hidup berserba maunya yang berlebihan aja. Kita lanjut. Yang keempat, keamanan. Silakan duduk lagi. Terima kasih aja. Bentar ya. Keamanan, perubahannya itu adalah gangguan keamanan negara. Yang kedua, narkoba semakin mendapat tempat atau mudah dijual. Jaringan kelompok force atau antar negara makin mudah diorganisir. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Ya. Sekarang pemberlakuan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi semakin lebih luas. Ada yang tahu AFTA? Coba dibaca bukunya AFTA apa? AFTA. Apa AFTA? Ayo dibaca bukunya AFTA aja. AFTA. Ada yang tahu? Apa? ASEAN Free Trade Ya, AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area ya. Terus, kegiatan produksi oleh produsen satu negara ASEAN dapat dengan mudah dipasarkan ke negara ASEAN yang lain tanpa dibebanin pajak.
Terus kegiatan distribusi barang hasil produksi negara ASEAN menjadi lebih jauh jangkauannya. Ya, selanjutnya adalah kegiatan konsumsi masyarakat semakin banyak pilihannya, yaitu berupa barang atau jasa. Sekarang kita lanjut yang keempat, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nih, pernah lihat contohnya? Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Lahan pertanian menjadi apa? Pabrik. Nih, sama. Lahan pertanian berubah menjadi pabrik sehingga kita kekurangan bahan pangan. Ya, kekurangan lahan kosong. Sekarang saya tanya, dulu kalian masih bisa main di lapangan nggak? Sekarang masih ada lapangan nggak sekarang? Sudah jarang. Berubah menjadi? Sekarang sudah menjadi apa lapangannya? Perumahan. Benar nggak? Apalagi? Zaman kalian masih merasakan main layang-layang nggak? Di mana main layang-layangnya? Di kuburan ya biasanya ya, karena tanahnya lapang, ya tanahnya luas, benar? Apalagi? Ayo apalagi? Ayo, zaman kalian masih ketemu capung nggak? Capung masih, nyari capung di mana sekarang? Sekarang udah nggak ada sawahnya. Sawahnya menjadi apa? Pabrik lagi, rumahan, hotel, apalagi? Apartemen, benar, apalagi? Banyak ya. Nah, dampaknya atau masalah yang terjadi apa? Yang pertama adalah produktivitas pasangan menurun akibat lahan pertanian berkurang. Selanjutnya, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena pencemaran akibat limbah dan polusi industri. Selanjutnya, konversi lahan akan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Sekarang pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang ini ya, yang tadi kita bahas. Sawah menjadi perumahan. Banyak banget sekarang ya, sawah jadi perumahan ya. Nih. Gimana lagi kalau ketemu lahan-lahan kayak gini? Di Sumatera masih banyak kalau yang kayak gini. Sumatera, kalau di daerah Jakarta udah berkurang ya. Di Jawa-Jawa masih ketemu. Gimana lagi di daerah kalian masih kayak gini nggak? Di kampung halaman? Masih. Tapi kalau di Jakarta kalian pernah ketemu nggak? Nggak. Nggak pernah lagi ketemu ya? Semuanya udah jadi perumahan. Jadi mall, restoran, ruko, apartemen. Jadi apa lagi? Banyak ya. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu adalah yang pertama, produktivitas pangan menurun akibat lahan pertanian berkurang. Terus selanjutnya, pertanian buruh tani kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang hijau atau RTH. Dan yang terakhir, berkurangnya resapan air. Materinya habis. Sekarang kita lanjut